Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pak Ketua yang saya hormati beserta Ibu Pak Waluyo, ya, Pak Bardi beserta Ibu, ya, yang saya hormati dan saya cintai, Pak Joko, Bapak semua dan Ibu-Ibu yang saya hormati dan saya cintai. Ibu yang enggak tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi diberi judul sama Pak Waluyo supaya guyup gitu, sesuai dengan keinginan nama organisasi panjenengan niku guyub saklawase. Jadi sebelum saya teruskan Bu, saya kenalkan dulu nih, opo to ki wartawan kok nyambing Ustaz ini. Jadi mungkin satu-satunya di Kota Semarang atau di Jawa Tengah Bu. Tadi Pak Waluyo menyebutkan saya dari Polda Jawa Tengah. Betul Bu, saya di Polda itu selaku Kabid Publikasi dan IT. Jadi saya boleh memberitakan polisi yang dinas, yang tidak dinas tidak. Coro di YouTube itu memberitakan polisi sing elek, lagi tugasnya Pak Untung di Polda memberitakan sing apik. Jadi saya nggak pernah memberitakan polisi jelek, tapi memberitakan polisi sing apik. Termasuk organisasi kita beritakan apik. Ini Pak Kris juga nih. Nanti akan diviralkan oleh Pak Kris YouTube ini aktual.com. Komplit ini, nanti ada TikTok juga. Nanti videonya Pak Kris saya minta, saya masukkan di Metro, Ojologi. Pokoknya nanti viral lah. Bapak Ibu, jadi halal bihalal ini memang cukup unik. Waktu kita ke Mekah ya sama Ibu itu nggak ada halal bihalal di Mekah. Adanya salaman silaturahmi. Jadi memang halal bihalal ciptaannya Pak Karno itu luar biasa. Sampai sekarang masih diikuti anak cucu kita. Boleh tidak? Boleh, karena api diteruskan. Jadi dalam sejarah itu kan para penggede-penggede Indonesia bingung, Indonesia ini digawe apa enaknya? Kayak digawe negara Islam, apa negara apa gitu. Akhirnya para ulama kita zaman dulu, leluhur kita itu memutuskan terus digawe Pancasila wae karo Bhinneka Tunggal Ika. Jadi wartawan juga nggak boleh menulis ekstrim gitu ya. Jadi Indonesia ini memang sampai sekarang cukup baik. Patokannya ya wis Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak boleh gontok-gontokan. Sing Islam ya Islam, sing Kristen ya Kristen boleh. Karena memang sudah dicanangkan dari awal-awal pendiri negara kita ini. Jadi bagaimana Indonesia ini menjadi rukun, yo seperti ini. Makanya ini kan nanti akan saya viralkan. Ini bagus nih, ide-ide dari teman-teman tentang ini bagus. Nanti kita publikasikan yang baik supaya dicontoh oleh saudara-saudara kita di luar sana. Kok yo koyo ini. Jadi nggak usah berkecil hati. Pengunjungnya Siti nggak apa-apa. Nanti di publik itu bisa jutaan penonton nih, apalagi wartawan gue ini. Nanti penontonnya jutaan, nggak usah khawatir. Begitu ya Pak Soleman. Pak Soleman nanti juga ikut viralkan, boleh Pak. Jadi ini resmi ya, resmi, berita-berita juga resmi, medianya resmi. Jadi boleh kalau mau mempublikasi. Jadi memang Bu, Pak, saya ditugaskan untuk mempublikasikan yang baik-baik. Juga supaya memberitahu kepada teman-teman, kalau mainan Facebook, kalau mainan WA itu hati-hati. Karena sudah termasuk publikasi. Jadi kalau video panjenengan di grup itu boleh diambil orang-orang lain dan tidak boleh menuntut. Dari video nelek jenengan konangan masih sama yang lain. Jadi sebaiknya di Facebook maupun di grup-grup WA itu nulis asing api-api, nulis yang bagus-bagus supaya dibaca publik. Karena kalau sudah publik itu orang hukum-hukumnya ya, namanya IT ya. Jadi mudah-mudahan halal bihalal ini juga terus berlanjut oleh
kita, adik-adik kita, anak-anak kita. Kalau saya sering isi ceramah ya, kemarin isi ceramah itu tentang Mapati. Mapati ternyata begitu saya datangin, waduh, panggungnya gede kalau ini, itu di Batang kan. Wah kaget juga ini ustadznya grogi juga ini. Mapati tapi panggungnya kayak Adila ya Pak. Waduh, ya tapi nggak apa-apa kita teruskan. Jadi halal bihalal itu kan kalau di dalam kita sehari-hari bagi yang muslim sholat berjamaah itu kan salaman kanan, salaman kiri, salaman depan, salaman belakang. Dan itu kalau kita lakukan berarti halal bihalal itu tidak setahun sekali, setiap hari pun boleh untuk mereka dosa-dosa. Jadi salaman sesama jamaah, salaman sama kaum muslim, salaman sama tetangganya. Dan kalau dialami dilakukan setahun sekali, terus yang jutaan ngenteni setahun nah, jutaan yang ngenteni setahun salaman tidak, tiap hari boleh halal bihalal, karena halal bihalal itu ciptaannya dari moyang kita, nggak ada di negara lain, nggak ada ya, adanya di Indonesia halal bihalal. Begitu boleh. Kalau tombone, ya, maka jamiro itu juga sudah termasuk. Adalah ibu, dojo bu, atau terasi itu halal bihalal. Jadi bagaimana hablum minannasnya ini dilakoni, ojo masolator sampai bakwe ireng gitu, tapi sama togone jutaan. Lagi repotnya gitu. Jadi nas sama Allah itu dibarengi bareng-bareng supaya seimbang. Ini jutaan terus-terusan, aku salamannya ngenteni sebulan ya, setahun ya. Gua ono panitiane kok. Kesuwen. Udah tiap hari aja kita halal bihalal, salaman. Bapak Ibu, bahwa saat ini loh ya. Kalau wartawan itu kan ngoket berita macam-macam itu. Kalau berita perang, kalau berita dalam negeri, tapi rasa melu sing perang itu nggak mumet gitu ya. Jadi di negara Islam sendiri apa bergelut antara Syiah karo Sunni. Udah nggak usah ikut lah, mumet loh yang ngikuti berita Iran sama Amerika, Iran sama Israel. Dia nonton kok boleh lah, tapi nggak usah ikut ke sana. Mendoakan saja semoga perang itu gambar. Sebab kalau perang terus menerus bu, kita kena dampaknya ini. Ya kita kena dampaknya di Indonesia. Kecipratan racun itu nanti kita tuh kena gitu. Jadi mudah-mudahan kita berdoa bareng-bareng. Jangan sampai perang itu mau jalan kemana-mana ini. Kalau siapkan nuklir, siapkan nuklir gitu. Kalau kita ngikuti berita itu kan. Wah lagi, lakukan nuklir lagi bisa seracun kok sardunya ini. Ya jadi kemarin saya dapat berita terakhir itu, ojo khawatir kalau Indonesia sama yang satu itu negara yang menciptakan susu Pak, yang membuat susu Kanada kalau salah, itu dijamin aman oleh nuklir. Karena apa? Karena Indonesia banyak laut sama banyak pepohonan. Gitu. Jadi Indonesia tidak perlu khawatir nanti kalau sampai nuklir dijeblos gitu kan. Indonesia dan yang membuat susu itu Kanada kalau salah, itu aman gitu. Karena disaring oleh laut, disaring oleh pohon-pohon gede yang ada di Indonesia. Makanya di Indonesia ini pohon-pohon gede-gede harus ditebangi terus. Saringannya nuklir nggak ada gitu. Jadi mudah-mudahan orang Indonesia itu ya harus mengerti lah. Jangan sampai pohon ditebangi kafe, terus saringannya nuklir nggak ada, jadi kita kecipratan. Ya Bu. Jadi terus ini termasuk juga nanti kita share ke publik dan produk lumu gitu, senang nebangi laut dan nebangi pohon ini. Itu buat benteng kita juga. Sama dengan kita bangun tidur kalau menghirup pohon-pohon depan itu kan bagus. Gitu. Oh ibu-ibu, kemarin saya juga sempat menulis tentang bagaimana kita menjaga supaya perang ini nantinya kalau sampai ke Indonesia lalu bagaimana. Kan itu minyak angel, listrik dipateni kabeh, orang perang ini pikirannya kalut lah. Jadi bagaimana kita membuat pohon-pohon atau wit-witan yang berbuah di sekitar kita.
Nanti kalau beras nggak ada ya makan bohong, kalau listrik nggak ada bagaimana? Ya kita cari akal mulai sekarang ini jaga-jaga banget. Cari akal sampai sekarang ini caranya orang listrik. Soalnya listrik bakalnya belum mati HP petang itu pakai apa nih? Pakai tenaga matahari. Selain tenaga matahari apa? Ya di akal apa? Duit aki yang diperkirakan 1 minggu mau mati petang HP. Ya mudah-mudahan nanti kita yang orang Indonesia itu punya cara, caranya bisa padang 1 minggu sama air power untuk 1 minggu. Ini buat jaga-jaga dari luar kayak sampai dari perangnya sampai kecipratan itu kita jaga-jaganya pakai itu. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa saya ini kan sebetulnya ngajar di pondok pesantren ya, namanya pondok pesantren Pringwulung. Itu saya ngajar namanya akhlak, kemudian sopan santun ya, kalau di pondok itu. Kalau pondok saya namanya pondok pesantren Asyuri. Jadi di pondok itu ada 2 Bu, yang satu santri kalong, yang satu santri kro. Kalau santri kro itu dari SMP mungkin baca alif bata sajid sampai katam. Tapi kalau santri kalong Bu, itu sing santri tuwek-tuwek ya, tuwek. Setelah bahasa Arab lalu diterjemahkan pakai bahasa Jawa. Itu di pondok saya Bu. Sampai sekarang masih ada ketilang namanya pondok pesantren Asyuri namanya. Jadi kalau mau nyantri kaleng, silakan. Nyantri kalong silakan. Jadi datang nanti diberikan kitab suci, nanti diterjemahkan pakai bahasa Jawa. Itu di pondok pesantren saya Bu. Nah kalau ngajarnya saya di pondok pesantren Pringwulung namanya. Jadi bagaimana Ustadz sama Ustadz, santri sama Ustadz, kiai, itu ada tata cara semua, bagaimana salamannya. Jadi setelah kita melihat di pondok lalu keluar di masyarakat kan kita menjadi sedih lihat adik-adik kita ya, sopan santunnya kurang sama bapak ibunya, sama nenek kakeknya, wis mangan orang sisan wis badok. Jadi itu diajar, saya ngajarkan di sana, di samping mengajarkan tenaga dalamnya, juga mengajarkan tentang akhlak itu tadi. Akhlak bagaimana hubungan antara anak dengan orang tua, bagaimana dengan anak dengan santri, dengan kiai di pondok pesantren itu. Jadi di pondok itu terima kasihlah kepada ustaz-ustaz dan kepada kiai-kiai itu masih mau mengajarkan adik-adik kita itu. Ini bagi yang muslim ya, bagi adik-adik kita mau diajari akhlak yang mulia. Di sana tidak boleh bawa handphone Bu, tidak boleh bawa handphone selama belajar. Jadi agak penting lah kalau kita punya masukan di sana agak mending. Agak mendingnya memang susah Bu. Mungkin ada yang handphonenya sampai 4 itu ditahan langsung digepuk itu. Nah, ada yang lapor polisi handphonenya anakku digepuk. Karena memang ketentuannya begitu, tidak boleh bawa handphone sampai umpet-umpetan gitu ya. Anaknya tuh kepingin bawa handphone, konangan karo satu sate, akhirnya dikumpulkan, jadi dia dipamerkan ya nih, di video juga tuh, kok gitu, handphone dituduh gitu. Jadi itu untuk mengajarkan adik-adik kita tuh, piye jauh dari handphone ku piye. Coba Bapak Ibu sekarang, apa nggak prihatin? Jenengan bicara, anaknya ini selama gitu kan, nanti jenengan ngajak ngobrol apa Bu? Hah? Gitu Bu, sangat sedih Bu kalau saya lihat-lihat begini. Ini yang lebih parah lagi, setelah mainan handphone tidak bisa bangun Bu. Apa Bu? Kaku, kakinya itu kaku. Ini bukan nakut-nakuti, bener ini. Jadi kalau nggak otaknya yang kena, ya saraf-sarafnya kena itu, karena tegang kan. Sini lagi. Jadi sini orang barbar itu tegang kan. Makanya hati-hati yang masih kecil-kecil lah. Kalau masih SMA sudah agak mending lah. Kalau yang SD, SMP itu ditawasi lah anak-anaknya ini. Ojo pernah penilai, bila perlu ya rojo di rem-rem lah. Ojo handphone, bahaya Pak. Radiasinya sangat ngeri Pak, itu handphone Pak. Ya jadi kalau ibu-ibu sama bapak-bapak jadi bisa ngerem anak-anak, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau nggak direm itu tadi, gitu. Jauh boleh, gitu. Kan kasihan. Kasihan nih, bapaknya takoi A, ibu takoi A, jawabnya B. Aduh. Ya jadi akhlaknya
Ya dididik, kalau di pondok ya dapatnya sedikit, dapat sedikit. Yang paling penting memang bapak ibu ini. Dari bapak yang sibuk ya ibu lah, atau cerewet sidik, atau teladan yang pun terus. Ya. Jadi yang lagi bu tentang anak-anak ini sekarang di samping nggak punya sopan santunnya kurang, lewis jaluk karena orang tuanya dianggap punya duit. Hanya pulsa orang tuanya dijotos, hanya pulsa orang tuanya dibunuh, hanya pulsa orang tuanya dioleh-olehnya. Masya Allah, ini sudah ada, kita break dulu ya, break dulu, nanti kita balik 5 menit lagi, tidak apa-apa.